Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Ini sudah bulan puasa hari yang keberapa ya? Terus tentu teman-teman banyak yang berkeluh kesah, aku nanti masak apa sih untuk buka puasa ini? Aduh, kira-kira uang 50.000 ini bisa tak buat masak apa ya yang kira-kira sehat tapi anak-anak suka dan murah? Apa kira-kira? Sahabat Putri Cempa, makanan itu memang tidak harus mahal, tapi bagaimana seorang ibu mampu memodifikasi jenis sayuran maupun lauk yang lain untuk disukai anak-anak dan bisa berhemat. Kita semua kepengen bulan suci Ramadan ini tidak berlebihan dalam mempersiapkan makanan baik untuk buka puasa maupun sahur. Beberapa orang yang kebetulan rizkinya memang banyak, tidak ada problem. Justru bulan puasa menyampaikan bahwa ini mumpung Ramadan, kita mencari keberkahan bulan suci Ramadan. Nggak apa-apa, kita lebih berlebihan, kita lebih masak yang enak supaya anak-anak seneng, supaya anak-anak semangat berpuasa. Kita sahur juga harus yang lezat-lezat, yang enak-enak. Hai, no problem dong bagi yang kebetulan uangnya banyak, kebetulan anaknya cuma 1 atau 2. Bayangkan kalau bapaknya itu pegawai kantor biasa, ibunya tidak bekerja, anaknya 7. Seperti apa mas makanan yang harus dimasak? Nah, beberapa makanan yang sehat tapi hemat itu tentu ibu-ibu lebih piawai untuk mengelola uang supaya bisa menyajikan makanan yang diminati, disukai anak-anak tetapi tetap sehat. Bikin sup tapi tidak daging, sup sayur tapi tahu atau tempe atau pergedel begitu kan. Kemudian bikin kalau orang Kudus bilang itu kuluban. Tahu nggak kuluban? Kuluban itu ternyata anak-anak seneng loh. Siapa bilang anak-anak nggak seneng? Memang agak ribet sih, tapi kan bahan-bahannya murah. Jadi kita varian sayurnya banyak gitu yang anak-anak suka. Misalnya wortelnya diiris tipis-tipis yang ada bintang-bintangnya, kemudian kolnya diiris kecil-kecil yang anak-anak suka misalnya. Terus di situ dikasih kelapa muda atau apa, digoreng ke tempe. Saya rasa seperti itu enak. Atau pecel gambas. Tahu nggak pecel gambas? Orang-orang Kudus itu kalau makan pecel gambas sampai gembroblos keringetnya, terus kemudian dicampur tempe gitu kan, itu juga enak tapi segernya minta ampun. Ya Allah, bersyukur sekali saya kalau buka puasa lauknya pecel gambas sama sayur bening. Aduh, daripada yang lain-lain lebih enak ini. Atau catauge beli tauge 1 kilo paling 15.000 misalnya. Kemudian kita bikin catauge, di situ anak-anak pasti suka. Semua anak itu catauge itu suka. Kalau ada anak yang tidak suka catauge berarti dari kecil tidak dibiasakan makan sayur. Kalau kemudian kita sudah berusaha menyajikan makanan yang sehat tapi hemat, nanti kebiasaan-kebiasaan baik itu akan diminati oleh anak-anak sampai mereka dewasa. Termasuk, mohon maaf, kita semua tahu dong, teman-teman kita yang beragama Nasrani kalau ada hari raya Natal itu toko-toko tidak ada yang rame. Tapi kenapa kalau Idul Fitri semua toko rame? Orang berlomba-lomba berlebih-lebihan menyambut datangnya bulan Idul Fitri kan, semuanya. Padahal kalau Natal toko-toko biasa saja, padahal yang punya Chinese, tapi tokonya nggak ada yang rame. Mereka bisa menikmati hari raya Natal misalnya dengan sewajarnya. Tetapi kenapa kita ketika Idul Fitri kesannya itu di meja makanan harus banyak, harus yang enak-enak, harus kalau kemudian diperingatkan seperti itu, kamu itu nggak menghargai Idul Fitri lah, nggak begitu dong. Rasulullah mengajarkan kita hidupnya sederhana. Kita tidak akan membahas orang yang punya banyak uang ya. Justru lebih baik daripada kita berhambur-hamburan uang momen bulan Ramadan mendekati Idul Fitri, ayo zakat kita tunaikan, sedekah infak kita jalankan. Lihat kanan kiri tetangga kita yang misalnya tidak mampu, kita panggil atau kita datang ke rumah, kita kasih uang. Pesankan kepada mereka, jangan berlebihan ya untuk biaya anakmu saja.
Karena apa yang terjadi? Karyawan pabrik dapat THR sampai juta-jutaan, 1 hari sudah habis loh. Habis untuk apa? Untuk bermewah-mewahan aja, tidak mikir nanti. Padahal kan masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, pola-pola ini harus kita biasakan sejak kita mulai latihan bekerja. Kepada anak-anak kita juga kita doktrinkan, mari kita hidup sehat tapi hemat. Mari kita tetap hidup yang sederhana. Kita tahu skala prioritas untuk keuangan kita. Banyak sekali orang terlilit hutang. Banyak sekali saya merasakan karena gaya hidup yang tidak tepat. Jadi mohon maaf banget. Banyak teman-teman kita sekitar kita di bulan suci Ramadan itu dapat hutangan sewenangnya, ya Allah. Alhamdulillah HP bodoh aku untuk untangan 10 juta. Alhamdulillah ternyata 2 hari habis lebaran. Mereka mumet mikir nyaur utang yang dihabiskan hanya sesuatu yang kurang bermanfaat. Dapat hutangan kok alhamdulillah, apa nggak mikir nyaurnya, apa nggak mikir bayarnya, kan begitu. Mari kita doktrinkan ala kadarnya saja. Yang penting esensi dari Idul Fitri adalah kita memohon ampunan kepada Allah, puasa kita diterima, ibadah kita diterima, kita kembali terlahir putih bersih fitri seperti bayi. Itu yang paling penting. Jadi bukan bermewah-mewahan atau berhambur-hamburan. Nggak usah nuruti gengsi, nggak usah nuruti diomong orang. Kalau aku nanti nggak menyajikan makan yang enak-enak, kalau ada tamu gimana dong? Ya nggak apa-apa, semampunya. Yang penting kita ramah, kita senyum ceria, kita menyambut kedatangan teman-teman atau tamu-tamu kita dengan bahagia, kasih cerita-cerita yang menarik, yang membahagiakan. Kita menyajikan makanan yang enak-enak, tapi ada tamu kita cuma duduk, monggo. Tapi kita makannya sambil basa-basi, berarti makanan dibuat tontonan dong. Ayo, siapa yang menyadari bahwa makanan Idul Fitri itu hanya 10% dimakan tamu, sisanya dibuang? Siapa yang menyadari? Kalau nggak dibuang, dimakan, pokoknya lama baru habis. Sampai kemudian kadang jamur orang ngerti itu, sampai kalau bahasa orang Kudus itu blenger. Aduh, di mana-mana makanannya sama, gapit, keciput, kemudian madu mongso. Silahkan kita tradisikan itu makanan-makanannya disajikan, tapi sekedarnya. Beli madu mongso ya sekilo, kalau beli 5 kilo berarti yang 4 kilo dibagi, kan begitu, diamalkan kepada orang lain. Dan itu mari kita biasakan makan makanan yang sehat dan hemat. Ingat, hemat itu bukan pelit. Kalau hemat itu kita bisa mengelola, memanage keuangan dengan baik. Tapi kalau pelit berarti kita tidak mau berbagi. Beda loh sayang. Untuk itu mari kita biasakan makan yang sederhana tapi tetap sehat dan hemat dengan cara memanfaatkan semua yang ada ini secara tepat guna dan tepat sasaran. Salam bahagia, salam putu cempa. Dengan berpuasa kita berlatih berhemat, kita berlatih untuk makan yang sehat sehingga tetap cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.